Jelas ya? Jelas, jelas. Oke, kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nama saya Yanwar Nugra Subandi. Akan membicarakan hal yang sangat penting untuk public speaker nih. Eh, tapi sebelum saya memberitahu nih apa sih yang penting itu tuh, saya mau bicara, saya mau bercerita nih. Kita pemisalan nih. Ada seseorang namanya Ujang deh, kita namakan Ujang ya. Nah, dia tuh duduk gitu kan di ruang meeting gitu kan dengan kolega-koleganya gitu kan, mengamati PPT yang buruk, yang isinya tuh hanya charts, grafik, terus halaman PPT yang banyak gitu kan. Otomatis kan, kalau seperti yang kalian bayangkan gitu, dia pasti hilang gitu ingatan apa, dia mikirnya kemana-mana gitu loh. 5 menit, 10 menit, 15 menit, dia berpikir hal yang lain gitu, bukan si PPT yang di depan ini gitu loh. Nah, uh, terus kalian pasti ngebayangin kan ada rasa bosan, serasa ya ngebuang waktu aja gitu loh. Nah, sudah meeting, terus dia pergi ke apa sambil apa habis meeting tuh ambil pusing gitu kan, berdiri gitu kan, ambil pusing, ada apa menghadiri meeting 5 menit, apa 5 menit lagi, 40 menit, 45 menit, 50 menit, sejam gitu kan. Dan dia nyampe gitu di komputernya sendiri gitu, duduk dan lihat ada notepad, ada tulisannya besok presentasi. Nah, apa yang dipikirin sama si Ujang? Menurut kalian apa yang dipikirin sama si Ujang? Nah, uh, waduh, presentasi nih besok, saya buat PPT-nya. PPT-nya nih harus bikin sekarang. Nah, gimana coba? Apakah bakalan bikin presentasi seburuk koleganya yang presentasi tadi? Apakah presentasinya besar? Pasti besar, ya nggak sih? Nah, uh, tapi itu tuh, apakah itu balas dendam atau bukan? Apakah si Ujang pikir, ah, lo lakuin itu ke gua juga bakalan lakuin ke lo. Gak akan mungkin kan? Gak gitu kan? Nah, bukan. Nah, suatu hari nih, saya ini mencari jawaban akan si masalah si Ujang tadi. Saya cari gitu ya di YouTube, cukup lama gitu, setengah jam, 1 jam. Dan saya akhirnya menemukan satu video yang menggait hati saya gitu loh. Pembicara ini bernama David J.P. Phillips, yang udah di-mention sama main speaker ya. Nah, beliau adalah founder atau pendiri dari perusahaan pelatihan keterampilan presentasi di Swedia, pembicara internasional, dan juga penulis. Beliau lahir di Swedia pada tahun 1976. Nah, sejak kecil tuh beliau tuh sudah menemukan minatnya tentang otak manusia dan bagaimana manusia bertindak dalam situasi yang berbeda-beda gitu loh. Nah, di video yang tersebut yang saya lihat itu, beliau menjadi speaker gitu ya di salah satu kanal itu bernama TEDx, pasti kalian sudah tahu gitu ya. Beliau berkata bahwa saya suka menggabungkan antara skill presentasi dan otak kita, dan otak manusia gitu. Dan 4 tahun yang lalu beliau pun sangat kesal gitu dengan hasil yang beliau dan timnya teliti. Hasilnya itu tidak fair gitu lah, tidak fair untuk kepintaran Homo sapiens seperti kita ini gitu. Beliau pun mencari jawaban di sumber gitu ya. Tetapi hasil yang beliau dapatkan itu nihil gitu loh. Kalian tahu nggak sih, Franz Kafka itu pernah mengeluarkan statement yang berbunyi, if it isn't written, write it yourself. Ya, dan beliau pun akhirnya memaparkan semuanya di video yang tadi. Dan saya akan memaparkannya di sini gitu, oke? Tapi apa sih Yan sebenarnya yang diomongin kamu gitu kan? Apa sih PPT yang jelek itu? Apa sih jawaban ditemukan oleh JP Philip? Nah, sebelum itu coba saya share screen ya. Dan nah, nih, seperti yang kalian lihat nih, ini adalah bisa dibilang salah satu dari top 3 universitas di dunia menyarankan bahwa mahasiswa dan dosen-dosen mereka itu untuk bagaimana membuat PPT yang baik. Dan ini yang dan next slide ini contoh yang saya temukan di online ya nih. Nah, ini tapi kalau menurut saya ini terlalu cerah gitu kan, sampai kalian hampir gak bisa gitu kan lihat di bagian kirinya gitu kan, bagian kiri si teksnya gitu kan. Nah, dan ini nih yang paling saya suka. Nah, yang ini. Kenapa nih? Karena PPT ini tuh memenangkan award dengan title PowerPoint terburuk
yang disampaikan ke publik oleh CEO pada tahun 2010. Nah, mungkin CEO ini cuman mau penghargaan aja gitu kan ya. Jadinya buat PPT yang seperti ini gitu. Dan kalian pasti bertanya-tanya gitu kan, ya Nur, ada nggak sih PPT yang lebih buruk atau bahkan sorry nih lebih jelek gitu kan dari ini? Gak akan mungkin kan? Coba lihat ini. PPT ini dibawakan oleh militer Amerika Serikat gitu ya pada pertemuan bangsa-bangsa PBB gitu ya di Afghanistan tentang bagaimana keadaan atau situasi yang terjadi gitu di daerah mereka. Yap, kalau menurut saya sih no comment ya. Tapi coba lihat yang ini nih. Wah ini mah PPT yang bagus, singkat, padat, jelas, ada gambarnya lagi. Nah, kalian pasti berpikir kayak gitu kan? Ini adalah PPT yang baik gitu kan? Karena saya juga sering gitu loh ngelihat siswa sekolah, mahasiswa, bahkan dosen-dosen yang membawakan PowerPoint seperti ini gitu loh. Tapi ada satu hal nih yang kalian harus ingat. Jika kalian membawakan presentasi dengan menggunakan PowerPoint seperti ini gitu ya, 90% yang kalian sampaikan akan hilang dalam waktu berapa coba? 30 detik saja. Nggak mungkin ya. Masa sih sejelek itu? Nah, saya kasih contoh lagi deh, cerita, bayangin ya. Kalian mau ngedate nih, nonton bioskop, nonton KKN lah, biar gampang ya. Kalian online book dong, karena ya mager ngantri gitu kan. Nah, mesen di rumah tuh jam 2, kursi H12-13. Oke, Gerit, ya kan? Ingat kan, setelah beres nih jemput bebek kan, des gitu kan. Nah, bagi yang cowok-cowok nih pasti nunggu ya kan, nunggu si bebeknya dandan gitu kan. Sambil nunggu, gabut nih, pasti dia sesekali lihat si tiketnya itu. Lihat si tiketnya itu, jam 2, H12-13. Udah cek, akhirnya udah inget lagi kan, si bebek keluar udah cantik, berangkatlah ke mall kan. Berangkat, nyampe parkiran nih, lihat jam di HP, jam 1. Tapi kita udah tahu jam 2 gitu kan tiketnya. Tapi masih aja gitu cek jam 2 H12-13. Udah cek beres gitu kan. Kita makan kan, makan dulu sambil nunggu, beres makan, pasti cek lagi. Jam 2 H12-13. Sampai bioskop dan duduk, pasti kalian ngecek seenggaknya 6-7 kali untuk memastikan kalian nggak salah gitu ya, atau nggak ya nggak berubah tuh tiket gitu loh. Pasti kalian gitu kan. Karena saya juga sering gitu loh. Nah, contoh yang tadi tuh sama halnya dengan presentasi dengan PowerPoint yang tadi gitu loh. Nah, ini tuh nggak bisa dihindari gitu karena ya working memory kita itu seperti ya gitu adanya gitu loh. Nah, by the way nih saya juga menemukan satu statement yang menarik gitu ya yang dibuat oleh neurologis terkemuka nih di dunia gitu ya, yaitu John Medina gitu kan. Dan statement tersebut berbunyi seperti ini. Jika perusahaan memiliki sedikit rasa hormat terhadap bisnis seperti yang mereka lakukan untuk presentasi, mayoritas bisnis tersebut akan hancur, akan bangkrut lah ya. Nah, setelah kalian tahu gitu ya statement ini, saya menyambut kalian semua selamat datang di bagaimana cara menggunakan PowerPoint dengan maksimal. Nah, saya menjadi speaker kali ini salah satunya ya memenuhi tugas gitu ya, dan bertujuan juga untuk memberikan 5 pokok penting yang akan secara kognitif gitu ya atau psikologis gitu kan mengoptimalkan slide-slide PowerPoint kalian gitu. Kalau kalian belum pernah menggunakannya, kalian pasti kaget gitu, pasti akan kaget gitu loh. Karena penjelasan hari ini akan membuat perubahan besar terhadap semua PowerPoint yang kalian buat ke depannya gitu loh. Jadi simak baik-baik ya. So, gak usah basa-basi lagi, kita langsung masuk aja gitu ya ke poin pertama, yaitu satu pesan or one message gitu kan. Saya kasih contoh nih. Saya dapat satu contoh nih yang bagus nih. Nah, ini nih. Kalian semua lihat gitu kan bahwa ya ini satu di PowerPoint ini tuh ada dua apa ya? Ada 2 pesan gitu yang disampaikan gitu kan. Kita hilangin dulu pesan pertama nih. Pam. Ya kan? Nah, udah hilang nih. Terus kenapa cuma 1 kan? Kenapa nggak boleh 2 atau 3 pesan gitu? Nih kasih contoh lagi nih. Saya kasih contoh lagi. Nih, kalian nih datang gitu ya ke acara keluarga gitu, acara keluarga. Kalian ngobrol nih sama sepupu kalian, itu lagi rame. Kalian ngobrol sama sepupu kalian, ngobrol asik, tiba-tiba nih belah kanan kalian nih ada saudara kalian nyeletuk, ngegosipin kalian, Yanwar misalkan.
otomatis telinga kanan kalian tuh pasti gitu kan, fokus kalian tuh pasti ke kanan, ya nggak sih? Fokus kalian, dan kalian tuh ngangguk aja gitu ke saudara di depan kalian, iya iya gitu, sambil ya berharap gitu bahwa si di tepat waktu gitu kan, si ngangguk-ngangguknya itu loh. Nah, udah beres nih ngomongin di belah kanan, tiba-tiba saudara yang di depan, sepupu kita, tiba-tiba nanya, gimana? Setuju nggak? Nah, bingung nggak tuh? Gimana? Bingung kan? Jadinya awkward situation gitu loh. Nah, ini case tadi itu sama halnya gitu dengan slide PPT yang ini gitu loh. Jadi kalau misalkan apa ya, kalian memasukkan gitu ya satu lebih dari satu pesan gitu per slide, itu tuh peluang audiens tidak fokusnya tuh ya itu besar gitu loh, peluang tidak fokusnya tuh. Buatlah simple gitu loh untuk umat manusia yang lain gitu loh, like why gitu loh kan. Satu pesan per slide itu dan audiens akan lebih fokus gitu loh. Dan next ada working memory nih. Tadi di awal gitu kan saya udah mention gitu ya, bahwa working memory manusia itu ya udah gitu adanya gitu loh. Dan ya akan saya berikan kabar yang lebih buruk lagi bahwa persamaan ini tuh ada persamaan gitu ya, yang dikemukakan oleh John Swire dan Mayer, dan mereka menyimpulkan gitu bahwa ada sesuatu di otak kita yang disebut efek redundansi gitu. Cara kerja efek tersebut ya plus sama-sama dengan gitu ya. Nah, ini cara kerjanya itu seperti jika slide PowerPoint kalian ini mempunyai kalimat-kalimat panjang satu, dan kalian sebagai speaker gitu ya, berbicara atau pembicara gitu berbicara pada waktu yang sama, satu lagi ini, apa yang akan didapatkan oleh audiens? Yap, 0. Atau mungkin hampir 0 ya. Nah, terus gimana dong? Berarti nggak bisa dong slide PPT yang kayak ini. Ya kayak gini kan. Nah, itu tuh karena nggak efektif juga kan sama efek redundansi tadi gitu kan. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Ya gunainlah PowerPoint untuk apa adanya gitu, untuk apa yang seharusnya gitu loh. Balikin kembali ya kodrat PowerPoint gitu loh. Coba kalian pindahkan gitu ya kalimat panjang ini ke bawah gitu ya, ke notes, dan ubahlah si kata-kata tersebut tuh dengan poin-poin dan supporting image gitu loh. Jadi si fokus audience itu tidak menambah fokus gitu loh, mau kemana dia lihat gitu ya kan. Nah, yang ketiga adalah size atau ukuran nih. Sebelum menjelaskan nih, saya akan membuat Anda menyadari satu hal nih. Saat kalian membuka mata kalian pertama kali, untuk seumur hidup kalian akan hanya fokus pada 4 hal. Apa aja tuh? Yang pertama, objek yang bergerak. Yang kedua, signaling colors. Ya kayak merah, oranye, kuning, atau hijau gitu ya. Dan benda-benda yang kaya akan kontras. Dan yang keempat, benda-benda besar. Gitu. Ini kayak saya kasih satu pemisalan lagi deh, kasih satu contoh lagi. Bayangin nih kalian lagi di rumah gitu kan, ngobrol gitu kan berdua gitu kan. Saya gitu sama temen gitu lagi gosipin cewek gitu misalkan ya, gosipin cewek gitu kan, cowok biasanya kayak gitu, atau cewek gitu gosipin cowok gitu kan. Nah, ngobrol asik nih, tapi di belah kiri kalian nih, di belah kiri nih ada TV besar nyala, tapi suaranya nggak ada. Gimana rasanya kalian, sesulit apakah kalian tidak melihat TV-nya? Gimana coba? Susah kan, lumayan kan? Nah, itu tuh kenapa? Karena ya TV itu menampilkan objek yang bergerak, biasanya yang memiliki warna-warna seperti merah, oranye, kuning, dan hijau lah ya. Kontras yang tinggi, dan TV-TV sekarang besar-besar kan. Nah, jadinya ya itulah alasan kenapa seumur hidup kalian ya akan hanya 4 fokus hanya 4 itu, 4 hal tersebut itu gitu. Dan sekarang kita aplikasiin coba ke PPT tadi, 4 hal yang tadi ini. Kalau kalian diberi tampilan seperti ini nih, kalian fokusnya kemana? Pasti mata kalian langsung ke ini kan, langsung ke subjudul, ya nggak sih? Subjudul ini langsung tek, karena subjudul yang paling besar kan, ya nggak sih? Nah, coba kita ubah subjudul, dan oh iya, ada statement satu lagi, seberapa sering subjudul yang paling penting di PPT kalian? Jarang banget. Tapi kan Enwar, template PPT itu udah gitu, gimana dong? Yap, hal ini berbanding terbalik gitu loh dengan keadaan biologis di tubuh kita. Dan kita akan ubah itu dengan mengecilkan subjudul. Cuman kecilin aja dan terlihat seperti ini. Fokus kalian kemana sekarang? Ke isi kan? Ya kan? Langsung fokus. Ya kalian bisa lihat subjudul tapi langsung fokus kepada isi gitu loh. Nah,
saya bisa mengontrol gitu kemana kalian gitu audiens gitu. Misalkan gede, kecil, gede, kecil, gede, kecil gitu kan. Jadi fokus kalian tuh atas bawah, atas bawah, atas bawah, ya nggak sih? Nah itu salah satu power dari PowerPoint ini gitu loh. Dan si slide, isi size ini gitu loh. Nah, next is kontras. Kontras juga mengendalikan fokus kalian gitu loh, si audiens ini gitu lah. Gimana sih? Nah, coba lihat nih contohnya. Ini kalian pasti fokusnya kemana-mana gitu kan, ke semua arah. Kalian nggak tahu gitu loh harus ngelihat kemana, ya nggak sih? Nah, coba saya ini pakai fungsi bawaan PowerPoint nih, yang menjadikan list ini menjadi seperti ini nih. Nah, saya memperlihatkan subjek pertama kan. Subjek pertama nih udah ada kan. Kita lihat nih subjek kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, bla 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 bla. Ya kan? Kalian cuman ngilangin apa ya? Ngilangin kontras aja gitu dan memunculkan subjek kedua gitu loh. Nah, ini tuh kalian pasti si apa ya, audiensnya pasti ngikutin gitu, kayak kucing ngikutin lasernya gitu kan, ya nggak sih, tuh ngikutin tuh, ayo lo kemana, ayo, ya kan. Nah, itu tuh apa ya, ini juga bisa di apa ya, bisa diaplikasikan kepada tabel gitu loh. Nah ini contohnya seperti ini nih, ya kalian fokus kalian kemana-mana kan, coba kalian aplikasikan kontras tadi, ya kan, fokus kalian langsung ke tabel yang kedua. Ini magic loh, bener gak sih? Dan ada satu lagi statement tentang kontras ya. Perusahaan-perusahaan besar itu sering apa ya, memakai background cerah gitu loh. Dan itu tuh apa ya? Nah, coba saya kasih contoh ya. Nah, silau gak sih? Gak nyaman kan di mata, ya kan? Nah, pasti no debat lah karena ya. Tapi nih ada dua opsi yang saya miliki gitu ya, saya presenter miliki gitu. Yang pertama, saya tuh memakai baju-baju yang apa ya, baju-baju yang cerah gitu ya, yang memikat mata kalian. Yang kedua, dan saya bergerak-gerak gitu loh, kayak gini, biar ya fokus kalian ke saya gitu loh, gitu. Nah, tapi itu bukan solusi jangka panjang, ya nggak sih? Nah, yang jangka pendek, jangka panjang yang lain itu adalah ubah aja ke gelap kayak gini, jadi lebih rileks, lebih nyaman gitu kan. Nah, kalian juga bisa fokus kepada speaker gitu, saya gitu loh. Kenapa ini penting? Karena PPT itu adalah alat bantu atau peraga untuk speaker, dan speaker harus menjadi main object, bukan PPT yang menjadi main object. Nah, and the last principle is object. So ini adalah salah satu pokok yang paling apa ya, yang paling krusial lah. Kenapa? Nih coba lihat. Di sini ada objek berapa? Ada berapa objek di sini? 13 lah ya. Ada 13 lah biar dipercepat. Kalian lihat di bawah kanan layar nih. Kalian lihat nih berapa halaman nih? 40 dari 98 coba. Pasti kalian mikir, "Oh ya luar, kenapa? Kenapa banyak banget?" gitu kan. Kalian kok banyak banget gitu sampai 98 gitu kan. Capek lah, udahan gitu kan, pasti mikirnya kayak gitu kan. Tapi ini juga bisa nimbulin harapan. Bayangin kalau misalkan ini 95 dari 98. Kalian pasti berpikir, waduh, bentar lagi nih bisa go through with the life lagi nih gitu kan, bisa melupakan yang tadi gitu kan, bisa kayak gitu. Nah, tapi gak boleh kayak gitu, tapi chill, oke? Okay? Nah, tapi saya bakalan ngasih satu statement nih, bahwa 98 halaman ini tuh adalah apa ya, bisa dibilang nomor apa ya, nomor ini apa tuh namanya, nomor yang pas gitu untuk presentasi, untuk PowerPoint. Kenapa? Ini coba saya kasih ini deh, saya kasih apa ya, saya kasih pemisalan lagi. Nanti di layar kalian nih akan ada bola titik-titik putih gitu. Kalian coba hitung dan kalian butuh berapa detik gitu ya, hitung berapa detik untuk menghitungnya, oke? Saya kasih 3 set, oke? Set pertama yaitu 1, 2, 3. Yuk, itu kamu yang open cam, kamu apa namanya, MC, bantuin saya ya. Siap. Oke, ayo 1, 2, 3. Sudah? Sudah. Itu paling ya tadi saya ngitung ya 2 detik lah ya, 2 detik, oke? Coba ini set kedua, oke? 1, 2, 3. Sudah.
Nah, itu ya kurang lebih 1 detik lah. Exactly ya paling exactly-nya 1,2 detik gitu loh. Karena ya karena katanya riset gitu ya 90% dari kalian tuh ya harusnya normal gitu. Harusnya normal ya kan. Nah, yang ketiga nih yang terakhir. Ya, bantuin lagi ya. 1, 2, 3. Langsung kan? Kenapa nggak bisa langsung nih? Karena nih kalian hanya butuh waktu 0,2 detik saja gitu loh. Kalau dari riset ya. Kenapa? Karena 50% apa nih kalau kalian nih jago matematik gitu ya kayak Jerome Pauline menemukan bahwa gitu ya hampir 500% perbedaan dari set bola 1, 2, dan 3. Gimana caranya tuh? Padahal kan cuman ya 2 sampai 3 bola gitu kan. Nah, saya jelasin nih. Yang pertama dan yang kedua tuh kalian harus ngitung. Yang ketiga tuh ya cuma ngelihat aja, ya kan? Bener kan? Jangan ngebohong. Nah, yang proses kalian alami itu kognitif menghitung membutuhkan waktu 500% lebih lama dan membutuhkan 500% lebih banyak sumber energi dari hanya melihat. Nah, dari set tersebut kita pastikan bahwa catat ya guys ya. Nih, ingat-ingat nih kata-kata ini nih, ingat-ingat banget ini mah. Kak, mohon maaf waktunya udah hampir Ya. habis. Oke, kita Mungkin bisa percepat. dipersingkat ya. Ya, kita percepat. Oke. Nah, kata-katanya tuh ini. Jangan mikir kemana-mana ya kata-kata ini. Itu adalah bahasa Swedia dari 6 gitu kan. Nah, bukan 5, bukan 7, tapi 6. Kalian harus ingat-ingat 6 gitu kan. Nah, coba kita aplikasikan deh. Nih, misalkan ada 13 kan tadi dijadiin cuman 5, 6 gitu kan, cuman 5. Kalian pasti mikir, ini enak banget nih liatnya gitu kan. Kalau ini aduh capek gitu kan. Nah, kita coba perbandingan nih, perbandingannya. PPT yang ini hanya 50 slide, PPT yang ini 98 slide. Kalian lebih prefer mana? Yang belah kanan kan? Karena lebih enak dilihat dan lebih bisa dimengerti gitu. Coba nih KA, saya akan kasih kesimpulan. Tapi saya butuh partisipasi dari kalian nih. Kita main teka-teki silang gitu ya. Nanti saya sebut pertanyaannya dan kalian jawab gitu ya, oke? Ya, nih berapa pesan yang dimiliki per slide? Yuk Arya, bantuin Arya. Berapa tadi? 1 ya, 1. Gak ada yang jawab, ya nggak ramai. Yang kedua, yuk, apa yang bisa kita gunakan untuk mengarahkan fokus audiens? Kontras, bener banget. Yang ketiga, apalagi? Ukuran. Ukuran, bener banget. Ya, yang kelima, ini background. Yang keempat nih, apa yang seharusnya kita hindari jika kita berbicara pada saat bersamaan? Kalimat lama. Ya, yang terakhir ini apa? Background yang apa sih yang harusnya kita pakai? Gelap. Dan yang terakhir nih, kalian bisa yang tadi, yang E itu. Dan akhirnya berapa objek per slide? 6. So, thank you guys so much for watching, listening. See you guys and bye-bye. Mungkin untuk para peserta mungkin ada yang ingin bertanya. Gimana nih Kak? Berhubung waktunya juga sudah lewat mungkin ya. Ya udah, nggak apa-apa. Maaf banget tadi overtime ya karena keasikan. Maaf banget. Nah, mungkin